Yes. Oke, kita mulai. Selamat malam, selamat bergabung buat saudara-saudara sekalian yang baru. Selamat bergabung Saudara Monda Fiza. Kita akan mulai hari ini, kita akan mulai materi kita. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Travel pimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam sorga. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Terlebih saat ini kami boleh bertemu dalam MBA Group ini Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan Tuhan agar supaya acara kami ini boleh berjalan dengan baik dan firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan memahaminya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan hikmat agar supaya firman yang disampaikan sesuai seturut hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami buka MBA kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita di dalam baru. Oke. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dan kita kita tiba di pertemuan terakhir di dalam semester kali ini, dimana kita sudah banyak sekali membahas tema-tema. Sebelum kita masuk di dalam sebelum kita masuk di pembahasan tema kita sedikit review apa yang kita telah pelajari kemarin dan dosa. Ini kelihatan ya kira-kira ya? Kelihatan Bang. Oke. Jadi kemarin kita membahas tentang seri doktrin manusia dan dosa. Kemudian kita lanjut masuk ke seri Kristologi, tapi di dalam bagian Yesus Kristus di dalam Injil. Nah, kita sudah membahas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Satu bulan ini, bukan 1 minggu ini. 1 bulan ini kita sudah lewat dan sekarang kita masuk di dalam bahasan batu penjuru. Di mana bahasan ini adalah salah satu tema yang kalau kita membaca kitab Injil, apalagi kitab Injil sinoptik, kita akan melihat ada istilah ini di sana. Dan istilah ini hanya ada di dalam Injil sinoptik, tidak muncul di dalam Injil di Yohanes dan sebagainya. Maksudnya yang paling banyak menyinggung ini adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan kita perlu melihat ini. Dan di sini kita akan diperlihatkan apa yang kita pernah singgung-singgung kemarin. Apa sih artinya Matius, Markus, Lukas itu di dalam Injil sinoptik. Dan kita akan melihat sedikit nanti saya tetap singgung di dalam bahasa nanti. Bagaimana sih artinya yang saya bilang Markus itu adalah Injil pertama, dan dari Injil pertama itu kita melihat kronologis, dan dari Lukas juga tidak merubah kronologisnya. Kita akan melihat itu juga, dan kita akan melihat Matius itu ada percampuran bahan-bahannya dia, sehingga dia tidak murni ikut kronologis dari Markus dan Lukas. Kita akan melihat semuanya itu juga di dalam bahasan kita, supaya nanti kita juga bisa diperlengkapi melihat apa yang telah pernah kita pelajari kemarin. Kemarin saya pernah singgung bahwa pelajaran tentang kristologi hari ini kita juga bisa jadikan bahan buat teman-teman kalau nanti dapat kesempatan khotbah, teman-teman bisa jadi bahan supaya ketika teman-teman membahas tentang salah satu atau mau berkhotbah dari Injil, kita setidaknya sudah ada gambaran-gambaran atau apa yang disebut dengan teologi itu pengantar atau latar belakang kitab atau latar belakang kisah di dalam Injil tersebut, dan bagaimana metode-metode mereka. Jadi kita bisa melihat sedikit dari bahasan batu penjuru ini. Nah, kita akan mulai tentang bahasan batu penjuru. Seperti biasa, saya akan share tentang batu penjuru. Jadi kita akan membahas tentang batu penjuru. Kemarin kita sudah membahas banyak sekali kristologinya Matius, kristologinya Markus, kristologi Lukas, dan kristologi Yohanes. Nanti saya akan bagikan teman-teman,
materi-materi videonya kan ini direkam, jadi video kita ini direkam oleh saudara Sam. Ya, puji Tuhan ada saudara Sam yang bisa mengaturnya. Dulu kami pikir ini nggak bisa direkam dengan cara ya harus kalau mau rekam itu harus beli Google Meet yang yang premium atau apalah istilahnya. Kalau ini kan Google Meet yang gratis, jadi kita bisa pakai ini ya, kita nggak sampai membayar sesuatu. Kalau yang bayar memang keuntungannya adalah lebih banyak, bisa lebih dari 100 orang dan juga bisa merekam. Tapi puji Tuhan ada satu teman kita yang bisa membantu di dalam perekaman, yaitu saudara Sam. Dan ini direkam juga. Ini perekaman sudah dimulai kalau tidak salah, mulai dari tema doktrin manusia dan dosa. Tema-tema yang sebelumnya gak sempat terpikirkan untuk direkam karena kita baru tahu bahwa saudara Sam bisa merekam. Nah, jadi teman-teman yang mau ikuti semua pembahasan tentang Yesus Kristus di dalam Injil nanti akan di-share. Nanti mungkin saudara Sam bisa langsung kasih nomornya lah untuk dikasih supaya nanti kalau mau share kita bisa share lah dari saudara Sam. Nanti saudara Sam bisa kasih nomor HP handphone atau WA-nya supaya nanti kalau teman-teman butuh, kalau memang merasa perlu buat teman-teman yang baru, mungkin yang baru datang atau baru bergabung, teman-teman bisa mengikuti, melihat semua pembahasan kita di dalam Yesus Kristus di dalam Injil. Nanti bisa di-share lewat Google Drive, ada kan cara share-nya kalau lewat Google Drive. Nanti bisa dibagikan di situ. Jadi teman-teman nanti saudara saya bisa kasih nomornya ya. Jadi nanti kita bisa, nanti teman-teman yang baru atau teman-teman yang lain juga bisa kasih nomor, ya minta lewat dia lah dari nomor WA itu. Oke, kita masuk di dalam batu penjuru. Ya seperti biasa kita akan melihat hal-hal fakta tertentu yang perlu kita jadikan latar belakang kita supaya nanti ketika kita membahas tentang batu penjuru kita akan lebih paham lah. Seperti biasa kita akan membahas tentang fakta-fakta, tapi saya lupa tadi tulis fakta-fakta. Karena kalau di kristologi kan kita selalu lihat fakta-fakta Injil Yohanes, kali ini saya tidak sempat menuliskannya. Oke, beberapa fakta yang perlu kita mengerti bahwa pertama, istilah batu penjuru merupakan istilah mesianik yang sudah dibuatkan dalam PL. Jadi ketika kita melihat nanti di dalam batu penjuru, memang akan kita lihat di dalam bukan hanya PB, tapi kita akan melihat kepada PL. Dan istilah batu penjuru ini memang adalah istilah yang dipakai di dalam istilah-istilah nubuatan mesianik. Artinya memang Yesus Kristus disebut dengan batu penjuru itu bukan keluar dari perjanjian baru sebenarnya. Itu muncul sebenarnya itu dari perjanjian lama. Dan kita akan melihat Matius, Markus, Lukas itu menyinggung lebih khususnya Matius, karena kan kemarin kita belajar bahwa salah satu kristologi Matius adalah Yesus Kristus adalah penggenap dari yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Jadi Matius akan memberikan kita gambaran atau penggenapan apa yang dari batu penjuru ini, bahkan lebih lengkap daripada Lukas dan Markus. Kita akan singgung itu karena memang Markus dan Lukas memang fokusnya bukan kepada orang-orang Yahudi, fokusnya adalah orang-orang di luar Yahudi sebenarnya. Jadi Matius fokusnya kepada orang Yahudi, sehingga dia memakai istilah-istilah tertentu yang tidak dipakai oleh Markus dan Lukas. Nah, nanti kita akan singgung. Nah, istilah batu penjuru kita harus tahu ini adalah istilah mesianik. Jadi ketika Yesus Kristus menyebut dirinya adalah batu penjuru, itu sebenarnya merujuk kepada nubuatan yang pernah disampaikan oleh para nabi. Ya, kita sebut Nabi Yesaya dan juga Nabi Zakaria dan juga pemazmur Daud, pemazmur lah. Saya tidak sempat lihat siapa yang menulis. Kalau pemazmur kan, kalau kita baca mazmur itu kan, kalau kita lihat mazmur itu sebenarnya bukan Daud semua yang tulis. Nah, ini kadang-kadang orangnya terlalu menggeneralisasikan seluruh kitab mazmur adalah kitab Daud. Itu semua bukan kitab Daud, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa khotbah, jangan katakan seluruh kitab mazmur adalah tulisan Daud, bukan. Semuanya itu ditulis masing-masing ada orangnya. Dan kalau kita membahas orang-orang, masing-masing orangnya itu punya kedalaman tertentu. Salah satu pemazmur yang saya kagumi dalam tulisannya itu Asaf. Ada juga tulisan di situ juga ada pemazmur namanya Korah. Korah itu berbeda dengan Korah yang di dalam Keluaran. Tapi ini adalah keturunan ya sebenarnya. Tapi beda dengan Korah itu sendiri. Itu hanya keturunan Korah yang selamat daripada insiden besar yang menimpa Korah. Ya, kalau teman-teman pernah membaca tentang Keluaran, ada nama Korah
Nah, dia kan ada Mazmur Bani Korah, itu bukan tulisan Daud, itu benar-benar dari Bani Korah. Jadi Mazmur ada kemungkinan itu Daud, jadi Daud yang menuliskan tentang batu penjuru. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa baik PL dan PB ketika menyinggung istilah ini selalu berhubungan dengan pemimpin, kepemimpinan, seorang pemimpin. Nanti kita akan lihat di Yesaya, Zakaria juga akan menyinggung tentang pemimpin. Dan bahkan kalau kita baca istilah batu penjuru di Perjanjian Baru, khususnya di dalam kitab Injil, karena itu istilah muncul di kitab Injil pertama kali. Nah itu kan sebenarnya kalau kita baca Matius sampai Lukas, itu memang menyinggung, dan sudah jelas-jelas di dalam Injil memang sedang menyindir para ahli Taurat, itu kan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Jadi memang ini adalah singgungan kepada para pemimpin, tapi kita akan melihat ini bukan hanya sekedar singgungan saja. Jadi saya membawa selalu teman-teman, jadi teman-teman setiap pembahasan saya ya dari awal sampai akhir, ini kan sudah pertemuan kalau tidak salah pertemuan ke-29. Saya hitung ini sudah pertemuan ke-29. Jadi kita sudah lama sekali bertemu setiap hari Minggu ya. Ada kalanya kita tidak jadi, cuma beberapa waktu aja kita tidak bertemu dalam hari Minggu. Nah jadi ini sudah pertemuan ke-29, saya selalu mengatakan ini bahwa setiap pembahasan saya mau membawa bukan hanya bahasan-bahasan permukaan yang mungkin teman-teman sering lihat, bahasan-bahasan yang ya mungkin sudah banyak orang bahas, tapi saya mau membawa itu lebih dalam. Supaya teman-teman, supaya saya kasih tahu ini supaya teman-teman ketika mendengar ini benar-benar bisa mendengar seksama, secara seksama, supaya teman-teman bisa menangkap pesan-pesan yang ada di dalam apa yang ada di dalam MBA ini. Jadi MBA ini tidak disediakan hanya untuk membahas tentang permukaan, tapi kita lihat permukaan itu dan mendalami itu. Maksud waktu kita bahas kristologi Matius sampai Yohanes, kita lihat kedalaman masing-masing kan. Bahkan Yohanes lebih dalam lagi, karena saya sudah mengatakan bahwa Injil Yohanes punya kedalaman tertentu yang akan membuat kita seperti kayak saya katakan kemarin hari Minggu, seperti tepatnya adalah minggu lalu adalah dia memang gayanya adalah puitif reflektif, puitis reflektif. Nah ini kalau ini memang pembahasannya di dalam Matius dan sampai Lukas. Jadi baik dalam PL dan PB itu menyinggung tentang kepemimpinan. Nah kata penjuru juga hanyalah gambaran, bukan batu dalam arti yang sebenarnya. Tapi tetap dimengerti, tapi tetap batu penjuru yang kita tahu itu memang batu penjuru yang kita mengerti sekarang. Tapi batu penjuru ini tentu bukan batu, ya, bukan karena batunya sendiri, itu bukan batu dalam pengertian batu. Ini hanya gambaran tentang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus disebut sebagai batu penjuru, kemudian pada PB. Jadi kita harus memahami batu penjuru ini bukan arti batu yang sebenarnya. Jadi kita bukan menyembah kepada batu, tapi kepada yang digambarkan sebagai batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat apa arti batu penjuru yang ditujukan kepada Yesus Kristus. Setelah saya membaca, saya akan membaginya di dalam dua pokok atau 2 poin saja. Karena 2 poin ini akan mencakup seluruh pembahasan terkait dengan batu penjuru. Kita akan menyinggung itu PB dan PL, kita akan bolak-balik di situ, PL, PB, PL, PB. Dan kita akan melihat bagaimana Alkitab membahas tentang batu penjuru. Nah, seringkali memang batu penjuru banyak dipakai hanya untuk menyinggung tentang Yesus itu adalah kekuatan kita. Yesus itu janjinya teguh. Seringkali dibahas seperti itu. Namun kita akan melihat lebih dalam daripada pengertiannya Yesus itu hanyalah kekuatan kita. Lebih dalam daripada itu. Kita akan melihat singgungan Alkitab tentang batu penjuru itu seperti apa. Pertama, kita harus memahami bahwa batu penjuru yang ditujukan kepada Yesus Kristus itu adalah fondasi iman yang teguh. Apa artinya fondasi iman yang teguh? Kita akan melihat bagaimana Alkitab itu di dalam penyusunannya itu indah dan punya meaning yang luar biasa. Nah, kita lihat. Pertama, kita harus mengetahui bahwa konsep ini, pembahasan tentang batu penjuru di dalam kitab Injil itu selalu mulai, bahkan Matius dan sampai Lukas itu setuju menempatkan pembahasan tentang menempatkan pembahasan tentang batu penjuru ini
setelah peristiwa orang bertanya tentang siapa yang berkuasa. Saya singgung pakai istilah dan dipercaya karena nanti akan singgungan tentang kepercayaan juga. Nah, siapa yang berkuasa? Coba kita lihat Matius 21 kan. Kan kalau pembahasan batu penjurukan itu ada di Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, memang kalau di dalam Matius kita akan melihat dulu satu bahan yang tidak ditulis oleh Lukas dan Markus, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Tapi sebelum perumpamaan tentang dua orang anak itu ada pembahasan tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Nah, Markus dan Lukas tidak ada itu. Dan kita pernah membahas ya, Markus dan Lukas itu kronologis banget. Jadi mereka memang seperti membahas seperti sejarah, seperti biografi. Beda dengan Matius. Saya pernah menyinggung bahwa bedanya Matius, Markus, dan Lukas di dalam penyusunannya itu adalah seperti ini. Markus itu memang cuma 16 pasal, dia membahas kronologis, memang kronologis. Dia memang membahas seperti biografi. Tapi tentu biografinya dibangun sedemikian rupa dan ditekan, ada penekanan di sana, ada penekanan biografi tapi ada penekanan di sana. Lukas dia memberikan satu detail-detail tertentu yang perlu dilihat oleh orang-orang itu. Makanya sampai 21 pasal. Dia tetap, dan dia di dalam penyusunan biografi Yesus itu dia tetap merujuk kepada Markus, karena saya sudah katakan kemarin, ini saya selalu mengatakan sudah katakan kemarin karena saya mau mengingatkan teman-teman ya, supaya MBA ini tidak berjalan hanya sekedar berjalan saja, supaya benar-benar teman-teman yang sudah ikut MBA sudah lama benar-benar memahami pemahaman Alkitab yang sungguh dan benar-benar teguh gitu. Nah, teman-teman kalau kemarin ingat, pasti teman-teman pernah mendengar bahwa saya katakan Markus itu adalah Injil pertama yang ditulis dan tersebar. Nah, kemudian Lukas itu melihat kepada sumber pertamanya Markus, salah satu Markus sumbernya. Matius juga demikian. Jadi meskipun di dalam secara kanonisasi Matius pertama, karena memang Matius itu menyinggung perjanjian lama supaya memang ada jembatan yang klop dengan perjanjian lama. Tapi Markus tetap disebut sebagai Injil pertama yang muncul. Sehingga Matius dan Lukas kalau mau bicara tentang kronologis, ya kita lihat kembali kepada Markus. Nah, ketika kita melihat kepada Markus, Markus itu sama dengan Lukas itu ketika menyinggung biografi, dia mengambil Markus dan dia mengambil utuh. Maksud saya adalah dia mengambil kronologis utuh. Beda dengan Matius. Matius dia mengambil kronologis tapi dia campur-campur dengan bahan-bahan yang lain, dan bukan, tapi tentu bahan-bahan yang lain ini memang seperti yang saya selalu katakan di dalam pembahasan Yesus Kristus di dalam Injil, bahwa semua yang mereka ramu di dalam Injil mereka itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang ateis atau orang-orang agnostik. Ya itu kan karena para saksi-saksi mau supaya membangun kerajaan Kristen. Makanya mereka membuat sedemikian rupa. Kan teman-teman pernah mendengarkan kitab ini kan sebenarnya cuma buatan manusia. Ya buatan manusia supaya mereka supaya itulah membangun kerajaan Kristen lah begitu kira-kira. Jadi bukan sebagai satu kepercayaan yang perlu, tentu sangat perlu dan sangat harus kita percaya, tapi hanya sebagai manipulasi agama. Tidak demikian. Justru setiap Matius, Markus, Lukas itu menulis memang benar-benar sesuai kronologis yang nyata dan sesuai fakta. Mereka hanya menyajikan fakta itu, bukan membuat sedemikian rupa ya supaya memanipulasi, bukan. Matius demikian. Saya mau mengatakan ini supaya tidak salah paham dengan istilah saya katakan Matius itu meramu sedemikian rupa, bukan berarti dia membuat satu hal-hal data-data palsu supaya percaya kepada dia, bukan. Memang benar-benar dia meramu dalam pengertian supaya klop dengan penggenapan PL. Karena Matius itu concern sekali kepada orang-orang Yahudi dan dia menjawab orang-orang Yahudi dengan Injilnya, bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari yang telah dijanjikan, yaitu Mesias. Matius dan Yohanes termasuk. Yohanes juga termasuk pembahasan tentang Mesiasnya kental sekali dibandingkan Lukas dan Markus. Nah, Matius pembahasannya lebih kental lagi. Karena kita akan melihat Matius itu banyak singgungan-singgungan yang memang Yohanes tidak pakai. Ya, Yohanes memang kadang-kadang saling melengkapi juga, tapi Matius itu kental sekali pembahasan. Nah, nanti kita akan singgung ada satu istilah yang dipakai oleh Matius di dalam bahasan batu penjuru yang tidak disinggung oleh Markus dan Lukas. Jadi
Kita harus melihat Markus dan Lukas dalam kronologisnya. Nah, Markus dan Lukas ketika membahas tentang pembahasan batu penjuru, itu peristiwa yang memang setelah peristiwa tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Sehingga kita mengerti pembahasan dari ayat 1, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Lalu itu sebelum lalu itu berarti ada satu peristiwa di mana orang-orang sedang bertanya tentang dari manakah kuasa itu. Ayat 28, Markus 11:28. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jadi ini adalah satu pertanyaan tentang siapa yang berkuasa. Bukan siapa berkuasa. Kamu dapat kuasa itu dari mana? Kamu bicara ini dari mana gitu kan? Ini memang sedang menjawab siapa yang berkuasa. Siapa yang berkuasa pada saat itu? Nah, jawaban Yesus tidak langsung menjawab tentunya. Kalau kita melihat ya, Yesus tidak langsung menjawab dengan dengan gamblang. Kalau kita lihat ayat 29 saja, aku akan mengajukan pertanyaan. Dia kasih pertanyaan loh. Dan ayat 33, Markus 11 ayat 33. Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi Yesus sepertinya mencium bau-bau pencobaan. Yesus mencium bau-bau pengujian, mencium bau-bau penjebakan yang sedang dirancang oleh ahli-ahli Taurat itu, imam-imam lah saat itu dikatakan, ini kan imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Oh, ini pemimpin-pemimpin semua ini. Nah, saya sudah singgung ya, istilah ini selalu bersinggungan dengan pembahasan dengan kepemimpinan. Yesus tidak menjawab, tapi Yesus malah menjawab dengan closing statement mereka. Jadi ini pembahasannya sudah dimulai dan memang tentang Yesus diulu-ulukan di Yerusalem. Dan kemudian, tapi setelah Yesus diulu-ulukan di Yerusalem itu belum ada pembahasan oleh orang-orang imam-imam. Imam-imam belum ngobrol dengan dia. Kalau kita lihat Markus ya. Tapi setelah peristiwa demi peristiwa, tiba-tiba mereka datang. Jadi perbincangan pertama mereka, para ahli Taurat itu ketika ini, yaitu pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ini lagi ngobrol-ngobrolnya ini. Jadi waktu dia ngobrol-ngobrolnya itu ditutup oleh Yesus langsung dengan pembahasan batu penjuru. Menarik ya. Jadi sudah bertanya tentang siapa yang berkuasa langsung ditutup oleh Tuhan Yesus. Karena dikatakan di dalam ayat 12 kita katakan, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Jadi mereka mau mulai sesuatu tapi tiba-tiba mereka nggak berhasil untuk menjawab. Tapi Yesus langsung tutup mereka dengan pembahasan batu penjuru. Menarik loh, Tuhan Yesus menutup pembahasan tentang siapa yang berkuasa dengan batu penjuru. Jadi closing statement ini menarik loh. Closing statement ini benar-benar Yesus sedang menjawab mereka. Namun sebelum membahas tentang batu penjuru, menariknya Yesus sedang menjawabnya dengan pembahasan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, istilah kebun-kebun anggur itu biasanya itu direpresentasikan kepada siapa? Representasikan kepada Yerusalem atau Israel. Buktinya di mana? Coba kita lihat Yeremia. Teman-teman, coba kita lihat Yeremia. Tunggu ya, ada di istilah-istilah itu memang benar-benar disinggung terus sama kok ini nggak bisa, sorry tab saya yang bermasalah, sorry. Saya ini memang pakai tab semua memang. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, coba kita lihat Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Yeremia banyak menyinggung istilah-istilah anggur. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, Yeremia 12 ayat 10.
Jadi istilah kebun anggur ini sebenarnya adalah representasi dari Israel. Jadi representasi kepada orang-orang Israel itu adalah kebun anggur. Nah, menarik, Yesus memakai istilah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, ini pasti orang-orang kalau dengar ini ya pasti sudah tahu siapa yang dimaksud dengan kebun anggur itu. Makanya waktu kita baca di dalam Matius 21, Markus juga, makanya imam-imam kepala itu sudah tahu, karena istilah kebun anggur itu adalah istilah yang memang dipakai oleh para nabi tentang orang-orang Israel. Jadi orang-orang Israel itu adalah kebun anggur dan ada penggarap-penggarapnya. Nah, kalau penggarap-penggarap pasti kan orang yang mengelola Israel, siapa lagi kalau bukan orang-orang kepala, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Nah, Yesus memulai dengan istilah-istilah itu. Jadi memang Yesus memulai dengan istilah-istilah itu dan juga menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi juga di dalam zaman-zaman Perjanjian Lama, yaitu kalau kita bisa langsung simpulkan, yaitu adalah tentang pembunuhan para hamba-hamba Tuhan. Dan banyak kan penggarap, kan diceritakan bahwa penggarap-penggarap kebun anggur ini ketika disewakan kepada mereka untuk dikelola, malah mereka ketika dikasih hamba-hamba dari pemilik kebun anggur ini malah dibunuh. Dan banyak sekali kalau kita melihat para nabi itu juga dibunuh. Kita bisa lihat para nabi-nabi seperti Yeremia, para Yesaya kabarnya digergaji bahkan kalau tidak salah. Kalau tidak salah Yesaya digergaji, Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Banyak nabi-nabi itu sebenarnya dibunuh loh. Banyak nabi-nabi itu dibunuh, tidak diterima, tidak disukai. Bukan karena, ya ini seringkali kan kalau kita dengar ya, nabi-nabi itu tidak diterima karena tidak diterima di kampungnya. Sebenarnya bukan karena kampungnya, karena orang-orang di dalam kampung itu. Orang-orang yang kadang-kadang kalau sudah kenal kita, yuk siapa lu mau khotbah-khotbahin gue? Nah, itu kan yang selalu dibicarakan kalau kita jadi hamba Tuhan terus berada di kampung atau ke teman-teman kita lah, kalau kita khotbahin aja coba. Jawaban mereka apa? Respon mereka apa? Pasti ya mereka akan melawan kita. Nah, ini sekali lagi ini memang sedang bicara tentang siapa yang berkuasa. Yesus memakai perumpamaan ini, siapa yang mau berkuasa terhadap kebun-kebun anggur ini. Maka Yesus katakan kepada mereka, bukankah belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang ini benar-benar ya memang sudah tidak dianggap lagi, tidak diterima. Nah, tapi batu itulah yang akan menjadi batu penjuru. Nah, ini sebenarnya sama dengan pembahasan Yesaya. Coba kita lihat Yesaya 28 ayat 16. Coba teman-teman satu orang baca Yesaya 28 ayat 7, 15, 16, silakan. Yesaya 28 ayat 7, 15 dan sampai 16. Silakan. Yesaya 28 ayat 7 ya Pak, sampai 15 sampai 16. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak dan pening pada waktu melihat penglihatan goyang, pada waktu memberi. 15 sampai 16. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan, biarpun semeti berdesik-desik dengan kerasnya. Kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, di situ ya,
Itu singgungan lagi tentang para imam dan para pemimpin-pemimpin pada saat itu. Nah, para pemimpin-pemimpin pada saat itu, yang mereka mengingkarkan perjanjian dengan maut dan dunia maut, mereka seolah-olah memberikan satu keamanan. Mereka mau membangun satu perlindungan di situ. Sebagai membuat, seperti dikatakan ayat 15, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Jadi memang mereka sedang membangun perlindungan diri mereka. Ini mirip dengan kasus-kasus kebun anggur. Kebun anggur ini sedang melindungi diri mereka dan perlahan-lahan mau mencoba mengambil kebun anggur, mengambil Israel itu sendiri. Jadi tanpa sadar mereka melakukan hal itu. Tanpa sadar mereka mau mencoba untuk mengambil kepemimpinan. Mereka mau mencoba mengambil perlindungan. Mereka mau mencoba membangun perlindungan diri mereka sendiri. Jadi mereka mau membangun satu perlindungan. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, sesungguhnya aku akan meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Ini memang belum singgung tentang batu penjuru. Istilah batu penjuru itu akan disinggung di dalam Mazmur 118. Tapi yang menarik nanti di sini adalah, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur. Menarik. Dan kebenaran menjadi tali sifat. Bagian 17C, 17B, hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Mereka mau membangun satu perlindungan buat mereka, supaya orang-orang itu lebih percaya kepada mereka dan sebagainya. Mereka membangun satu perlindungan keamanan buat diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri. Buat diri mereka dan dari mereka sendiri. Nah, maka saya sebut, makanya konsep ini sedang menghancurkan konsep yang salah yang sedang dibangun. Mereka sedang membangun satu konsep. Dan konsep yang aman buat diri mereka sendiri. Jadi teman-teman berharap itu masih bisa ikuti ya. Mereka sedang membangun satu batu-batu mereka, sedang membangun batu-batu perlindungan diri mereka sendiri. Mereka sedang membangun satu batu untuk diri mereka sendiri. Dan bangunan yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Namun Tuhan sudah mengatakan, aku akan meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, dan hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Dan ini mirip dengan istilah yang kita bahas hari ini, yaitu ini masuk di bagian mana? Coba kita lihat Matius 21 lagi. Yaitu ketika dikatakan, dan barang, ayat 44, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Hujan batu dan batu itu akan menghancurkan batu-batu itu. Batu-batu yang dibangun saat itu. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Nah, ini mirip dengan apa? Istilah tentang aku akan mendirikan batu itu. Ini kan pemimpin-pemimpin. Coba kita lihat ya. Coba. Tunggu. Yesaya tadi. Nah, itu makanya tadi saya bilang kita akan balik-balik. Yesaya berapa? Tadi saya lupa. Yesaya 28. Yesaya 28 ayat 16 tadi ya. Ini kan tentang pemimpin Yerusalem. Ini orang-orang yang ada di dalam Yerusalem tersesak dan terlepas. Dan menarik, dikatakan 28 ayat 16, aku akan meletakkan sebagai dasar di Sion. Nah, Sion selalu digambarkan itu adalah Yerusalem, meskipun itu ada di satu tempat di Yerusalem, satu kota keselamatan kadang-kadang disebut, kota yang benar-benar ada di Yerusalem. Ya, jadi Tuhan sedang membangun dasar. Ya, kalau kita bisa katakan di sini adalah sebuah dasar yang baru. Artinya ini adalah sedang menghancurkan konsep-konsep yang salah. Konsep yang salah yang sedang dibangun pada saat itu. Jadi orang-orang pemimpin-pemimpin ini sebenarnya sedang membangun satu konsep-konsep buat diri mereka. Mereka sedang membangun satu bangunan buat diri mereka. Mereka sedang membuat bangunan untuk perlindungan diri mereka. Perlindungan di sini bukan hanya tentang perlindungan secara jasmani tentu, tapi tentang kehidupan rohani mereka pasti. Kehidupan rohani mereka sedang membangun satu perlindungan rohani buat diri mereka, keamanan buat diri mereka. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Itu mereka sedang membangun konsep-konsep itu. Jadi para pemimpin-pemimpin itu sedang membangun satu konsep yang salah. Namun Tuhan menghancurkan konsep ini. Dan itu juga disinggung di dalam Roma 9 ayat 32 sampai 33. Nah, coba teman-teman baca. Disinggung oleh Paulus di dalam surat Roma
9 ayat 32 sampai 33. Silakan. Roma pasal 9 ayat 32 sampai 33, firman Tuhan, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, Roma 9 ayat 32 sampai 33. Roma 9 32 sampai 33. ya maaf sebelumnya, Roma 9 ayat 32 sampai 33, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Nah, oke. Jadi ini pembahasan tentang Israel, pemimpin-pemimpin khususnya. Pemimpin-pemimpin itu sedang membangun satu konsep buat diri mereka. Nah, apakah ini salah? Sebenarnya kalau kita memahami dari konsep diri mereka sendiri, ada benarnya. Karena Tuhan Yesus juga memuji mereka loh. Tuhan Yesus di dalam Matius 5 mengatakan, jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya ada yang dibangun oleh mereka itu adalah sesuatu yang ada yang benarnya. Kenapa? Orang-orang Taurat ini, orang-orang ahli Taurat ini membangun konsep-konsep ini sebenarnya memang tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah seperti ayat 31 Roma 9:31. Mereka mengajar hukum yang mendatangkan kebenaran. Kenapa? Kenapa mereka sampai harus seperti itu? Kenapa mereka harus membangun sedemikian erat? Karena peristiwa sebelum masa Tuhan Yesus, yaitu peristiwa di mana mereka dibuang oleh Tuhan. Ketika kita membaca peristiwa pembuangan itu peristiwa di mana mereka dibuang. Mereka dibuang karena apa? Karena ketidaktaatan. Nah, makanya kalau kita membaca perjanjian baru, kita harus melihat ahli-ahli Taurat itu juga di dalam konsep setelah pembuangan. Di mana mereka tidak heran, mereka itu sangat ketat. Mereka sangat seolah-olah jadi orang yang konservatif sekali lah. Mereka tidak mau ada satu kesalahan sekalipun di dalam kota mereka. Karena mereka mengingat kasus pembuangan pada saat itu. Jadi kalau kita membaca ahli Taurat mengapa mau membangun konsep, mengejar hukum supaya mengalami satu kebenaran di dalam hidup mereka, itu sebenarnya wajar karena kita memahami orang-orang Yahudi itu benar-benar shock dengan peristiwa pembuangan. Peristiwa pembuangan itu benar-benar membuat mereka seperti dibuang oleh Allah. Mereka ketika melihat peristiwa itu benar-benar shock sebenarnya. Sehingga tidak heran mereka sedang membangun konsep-konsep itu. Tapi Tuhan mau menghancurkan itu konsep yang salah pada diri mereka. Jadi ini adalah satu konsep yang sebenarnya di sisi lain kita melihat bahwa ini orang-orang Yahudi ini ada motif baiknya di sisi lain. Meskipun kita lihat mereka seringkali negatif karena memang kelihatannya mereka memang ada bangunan-bangunan di mana mereka menolak Tuhan Yesus. Ya karena mereka di sisi lain memang kita melihat mereka mereka punya keketatan tersendiri dalam konsep mereka. Tapi konsep mereka itu salah paham, ada kesalahan-kesalahan tertentu. Makanya Matius itu dengan gigih membuat Injil memperlihatkan Yesus itu adalah penggenap daripada perjanjian lama. Jadi ini memang adalah sedang menghancurkan konsep yang salah. Pertanyaannya adalah konsep apa yang sedang mau dihancurkan oleh Yesus. Nah, saya sudah singgung, Matius sedang berusaha keras membangun konsep-konsep perjanjian lama itu supaya klop dengan apa yang telah Tuhan Yesus genapkan. Ini bukan sekedar klop-klopan sembarangan, ini memang benar-benar Matius menunjukkan fakta yang ada. Nah, apa yang Matius tunjukkan? Kita lihat lagi, Matius 21. Tadi saya sudah singgung Matius. Teman-teman semoga tidak bingung ya, ini kita bolak-balik. Tadi saya sudah katakan tadi, kita akan bolak-balik. Nah, Matius 21 kita lihat ayat 5. Coba teman-teman baca, coba lihat teman-teman Matius 21 ayat 5. Ada satu kata yang menarik di situ. Yang tidak muncul di dalam Markus dan tidak muncul di dalam Lukas. Coba kita lihat.
katakanlah kepada putri Sion, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor beban yang mudah. Teman-teman kalau baca kitab ayat ini kira-kira yang mana kata-kata yang dimaksud dengan ayat-ayat sebelumnya? Nah, kita baca tadi. Tentu istilah Sion. Kalau kita lihat Markus, Lukas itu tidak adalah ayat ini. Tapi Matius menyinggungnya. Karena kemarin kita sudah selalu membahas Matius menjawab orang-orang Yahudi melalui Injilnya. Nah, istilah Sion ini mirip dengan kata-kata seperti apa? Kata-kata mana? Ya kita tadi sudah baca tadi Yesaya 28 ayat 16. Di mana dikatakan Yesaya 28 ayat 16, aku akan meletakkan suatu dasar. Batu dasar di Sion. Batu dasar di Sion. Dan menarik, peristiwa Sion ini ketika kata-kata ini muncul, ini adalah peristiwa di mana Yesus sedang dielu-elukan di mana teman-teman? Kalau teman-teman baca, itu di Yerusalem. Itu di Yerusalem. Di mana Tuhan Yesus sedang dipuji-puji. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ini satu hal yang menarik ya teman-teman. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, Tuhan Yesus dielu-elukan. Dan menarik ketika dielu-elukan saat itu, Matius menyinggung peristiwa di mana orang-orang mengatakan, lihat rajamu datang kepadamu. Dan penggenapan itu terjadi ketika Tuhan Yesus masuk di Yerusalem. Ketika mereka telah dekat Yerusalem dan dekat Betfage, ketika mereka mau masuk di Yerusalem, mereka mengatakan, lihat. Ini sebenarnya penggenapan dari katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Artinya adalah ini salah satu penggenapan tentang Tuhan Yesus sedang membangun konsep. Tuhan Yesus sedang membangun konsep yang benar. Konsep bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang harus dibangun. Maksud saya adalah Yesus Kristuslah batu yang kepadanya orang harus berdiri. Yang kepadanya lah dasar di bangunan yang suci itu dibangun. Bangunan rohani dibangun. Kehidupan rohani dibangun. Iman itu dibangun. Dan Yesus Kristus itu adalah batu yang dipilih. Batu yang dipilih oleh Allah dan yang teguh. Jadi ini menyinggung tentang Yesaya 28 dan 16. Bahwa Yesus Kristus itu adalah batu penjuru. Yesus Kristus adalah batu penjuru dalam pengertian adalah dia adalah batu dasar. Batu dasar yang telah dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Efesus 2. Efesus 2 juga menyinggung tentang batu penjuru. Kita baca, coba teman-teman baca ayatnya yang ke 18. Ayat 17 sampai 20. Silakan. Efesus 2 ayat 17 sampai 20. Silakan. Efesus 2 ayat 17 sampai 20. Efesus 2 ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Lanjut. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lanjut. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, mereka yang dibangun di atas Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah batu penjuru. Dan siapapun yang dibangun di atasnya. Mereka disebut, ini sebagai dasar untuk apa? Ayat 18. Karena mereka di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan supaya apa? Supaya kita menjadi sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota keluarga Allah. Sekali lagi, Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan dikatakan oleh Matius itu adalah penggenapan tentang lihat rajamu telah datang. Itu harus disampaikan kepada putri Sion. Sion di sini adalah Yerusalem, itu adalah tentang Yerusalem. Sebenarnya Sion ada satu kota di Yerusalem dalam bahasan Alkitab kalau kita bahas tentang Sion. Kita belum membahas terlalu dalam tentang Sion, tapi Sion itu selalu direpresentasikan kepada tentang Yerusalem lah, itu istilah Yerusalem. Ketika Yesus masuk di Yerusalem, penggenapan ini muncul. Dan ini nyambung dengan Yesaya 28 ayat 16 dikatakan, aku akan meletakkan batu dasar di Sion. Dan kemudian Efesus membahas batu dasar itu untuk apa? Batu dasar yang di atasnya dibangun itu adalah mereka yang akan di dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa dan akan menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Artinya adalah apa? Ini artinya adalah Tuhan Yesus menjadi batu yang membawa kita kepada Allah. Batu yang membawa kita, bukan batu, dia sebagai batu penjuru yang ketika kita membangun diri di atasnya, di mana dia menjadi fondasi iman kita, dia membawa kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita dibawa menjadi orang yang mengalami hidup sebagai warga, anggota, sebagai warga sekawan dengan warga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi salah satu yang mau dijawab di dalam batu penjuru adalah Yesus Kristus adalah fondasi iman kita. Dia adalah batu yang dipilih oleh Allah sendiri. Batu yang dipilih di mana disitulah batu yang di mana kepada dialah kita harus beriman. Iman kita harus didasarkan kepada Yesus Kristus. Dasar kepercayaan kita, dasar kepercayaan di mana kita bisa beroleh jalan masuk, itu bukan Taurat. Bukan apa yang dibangun oleh para orang-orang Yahudi atau para imam-imam kepala pada saat itu. Tapi Yesus Kristus. Ketika kita membangun iman kepercayaan kita, jangan lupa batu penjuru kita haruslah Yesus Kristus. Dasar iman kita itu adalah Yesus Kristus. Dasar kepercayaan kita, dasar kepada siapa kita bergantung kepada dia. Ini sebenarnya terkait sekali pembahasannya dengan pembahasan kita di dalam pertemuan ke-11 lah. Ini kan sudah pertemuan ke-29. Pertemuan terakhir di semester ini. Semester depan kita membahas kristologi dan kalau tidak salah sampai di eklesiologi lah, sampai eklesiologi. Jadi di kristologi dan soteriologi dibahas di semester depan. Dari bulan Juni kita tidak ada Juli. Nah, pertemuan yang pertama dalam semester kita ini dari tanggal berapa kita mulai, Januari atau Februari. Nah, di situ atau Maret saya lupa. Nah, di situ kita membahas tentang, kalau teman-teman mengingat pengakuan-pengakuan, itu tentang pembahasan tentang teologi ibadah. Saya akan membahas tentang praise and worship, saya juga membahas tentang teologi persembahan, dan kita membahas tentang pengakuan-pengakuan. Di situ saya katakan di dalam teologi pengakuan-pengakuan bahwa di dalam pengakuan kita, ketika kita memberikan pengakuan iman rasuli, kan kalau di dalam pengakuan iman rasuli begitu kan, itu apa sih maknanya sih? Apa sih makna? Ini saya akan singgung teologi ibadah kita kemarin. Apa sih maknanya kita membangun pengakuan iman? Atau ketika kita mendengar firman, itu apa sih maknanya di dalam ibadah? Karena kita percaya kan di dalam MBA ini, kita belajar bahwa setiap liturgi ibadah itu ada maknanya. Nah, apa sih makna dari pengakuan iman? Dan ketika kita mendengarkan firman juga, apa sih maknanya? Itu kan suatu pengakuan. Satu pengakuan bahwa hanya dialah, kepada dialah yang berkuasa, kepada dialah kita menggantungkan diri. Dan ini juga di dalam pembahasan tentang doa juga. Apa sih maknanya kita harus berdoa? Itu kan sebenarnya kita sedang menggantungkan diri kita kepada siapa yang berkuasa. Siapa yang berkuasa kepada hidup kita. Kita mengakui dia adalah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita bagaikan seorang budak yang menyerahkan diri kita. Kita sebagai seorang hamba yang menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dia. Dalam pengertian, ketika kita berdoa, kita benar-benar menyerahkan, Tuhan,
Saya hanya bisa dapat makan, saya hanya bisa dapat minum, saya hanya bisa dapat segala hal di dalam hidup saya. Seluruh kebutuhan saya hanya daripada Engkau. Kita seperti seorang yang sedang memohon. Ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang mendengarkan firman, ketika kita sedang mengaku dalam pengakuan iman, itu sedang kita mengaku siapa yang berkuasa. Nah, maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus itu juga sama. Kita benar-benar sedang mengaku. Percaya kepada Kristus itu bukan hanya sekedar kita percaya, oh ya dia Tuhan dan Juru Selamat. Kemarin saya singgung, orang yang hanya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak beda dengan setan. Setan percaya Yesus itu Tuhan. Setan percaya dia adalah Juru Selamat dunia. Tapi dia selamat tidak? Tidak. Itu disinggung di dalam Alkitab, saya lupa di bagian mana. Orang percaya Yesus itu Tuhan. Tapi setan percaya Yesus itu Tuhan, tapi setan tidak diselamatkan. Maka ketika kita membangun iman kita bukan hanya sekedar percaya di dalam kata-kata, tapi seperti pembahasan kita di dalam teologi ibadah pada beberapa waktu pertemuan yang lalu, bahwa itu adalah suatu pengakuan. Kita berdiri di atasnya. Kita sebagai suatu pengakuan di dalam hidup kita bergantung iman kita, perlindungan kita. Bukan perlindungan seperti yang dibangun para pemimpin-pemimpin yang disinggung di dalam Yesaya. Sebagai bohong, dusta itu sebagai perlindungan, keamanan kita. Tapi kita membangun perlindungan di dalam hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Ketika kita berdoa bukan kepada siapapun. Kita tidak berdoa kepada Buddha, kita tidak berdoa kepada Allah SWT, kita tidak berdoa kepada dewa-dewa Wisnu atau dewa apalah semuanya itu. Tapi kita berdoa kepada Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Kita berdoa kepada Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengakuan kita kepada Allah Tritunggal. Kristus adalah dasar yang teguh. Dasar yang kepadanya janji keselamatan itu agak nyata. Dan kepadanya kita bergantung. Jadi bukan hanya sekedar kita memahami dia sebagai kekuatan kita. Ya kalau kita stres, itu bisa jadi refleksi kita memang. Tapi ini memang adalah pembahasan lebih mendalam daripada itu, bicara tentang keselamatan kita. Perlindungan kerohanian kita itu dari mana? Ketika kita mati nanti kita pergi kemana? Kalau kita oleh jalan masuk kepada Bapa, kita harus membangun dasar iman kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, konsep ini juga membangun satu konsep atau sebuah dasar diterimanya orang-orang non-Yahudi. Karena ini kalau kita baca tentang Efesus juga, jadi kan ini sebenarnya kita membangun satu membuat orang-orang juga dipersatukan, dan sebenarnya lebih kental di Matius. Kalau kita baca Matius 21 juga, ini Injil yang lain juga, Matius 21 ayat 12 tadi ya. Matius 21 ayat yang tentang ayat 42 tadi ya. Jadi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan tadi. Jadi ini memang sedang menghancurkan konsep yang salah. Di mana konsep yang dibangun adalah Tauratlah yang menyelamatkan kita. Konsep yang dibangun adalah percaya atau taat kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala atau tradisi-tradisi itulah yang menyelamatkan kita. Tapi Yesus menyingkirkan konsep itu. Allah sebenarnya menyingkirkan konsep itu dan membangun konsep yang benar. Konsep yang benar. Bukan konsep yang baru, tapi konsep yang benar. Yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, konsep yang salah itu kan sudah disingkirkan. Berarti orang-orang non-Yahudi itu sebenarnya bisa masuk ke dalamnya. Batu-batu itu bisa dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Jadi benar-benar ini sebenarnya sebagai dasar juga diterimanya orang-orang non-Yahudi. Jadi ini memang benar-benar adalah fondasi iman yang teguh. Jadi kalau kita sudah membahas tadi, ini siapa yang berkuasa, siapa yang kepadanya kita percaya, siapa yang kepadanya kita beroleh keselamatan, dialah batu penjuru, dialah Yesus Kristus, dialah batu yang dipilih oleh Allah dan yang teguh. Itu poin pertama. Poin kedua kita membahas, dan poin terakhir, yaitu adalah pusat kerohanian. Apa artinya pusat kerohanian? Nah, saya sudah singgung di sini adalah batu penjuru ini. Kalau kita memahami pusat kerohanian, kita juga harus memahami bahwa batu penjuru itu juga dikenal sebagai batu yang mengikatkan kepadanya, sebagai pengikat lah,
yang daripadanya batu itu disusun. Jadi ketika batu penjuru itu ditaruh, itu sebagai pusat. Jadi ketika batu-batu yang mau dibangun yang lainnya itu benar-benar terikat di batu itu sendiri. Dalam pengertiannya dia sebagai intinya. Itu batu disusun sesuai dengan batu penjuru itu. Ya orang-orang bangunan sering memahami itu pasti ya. Batu penjuru ketika ditaruh itu benar-benar jadi pusatnya. Jadi pengikat daripada batu-batu yang disusun. Nah, Paulus juga menyinggung itu. Paulus menegaskan bahkan bahwa setiap bangunan yang di atas batu itu dibangun, itu akan terikat kepada batu itu. Terikat untuk apa? Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Saya sudah tulis di sini. Yaitu terikat menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tapi saya tetap harus perlihatkan ayatnya. Coba kita baca ayat 20 sampai 22 Efesus 2. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun. Dan untuk apa? Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi apa artinya Yesus Kristus sebagai batu penjuru? Dia adalah pusat. Yang ketika satu batu dibangun di atasnya, batu itu benar-benar harus berpusat kepada Dia. Seluruhnya akan berpusat kepada Dia. Dan Dia adalah menjadi pusat, jadi inti dari bangunan itu. Maka ketika kita dibangun, ketika kita berbagian di dalam dan menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru hidup kita, kehidupan kita sudah pasti harus berpusat kepada Dia. Kalau kita mau dibangun di atas dasar itu. Kalau kita tidak mau dibangun di atas dasar itu, seperti yang kita bahas tadi, poin pertama, itu batu itu kita akan dihancurkan bersamaan dengan orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Kalau kita menolak Yesus Kristus, kita akan dihancurkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya, hujan batu akan menghancurkan kita. Bukan dalam pengertian hujan batu beneran ya. Itu sebenarnya sedang menghancurkan, membinasakan kita. Tapi kalau memang benar-benar kamu mau membangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus, jadikanlah Dia sebagai benar-benar pusat kerohanian kita. Karena kepada Dialah seluruh bangunan itu berpusat. Bangunan yang akan kita sebut sebagai bait Allah yang kudus. Atau kalau kita bisa sebut sebagai tubuh Kristus. Atau kita bisa sebut sebagai kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita dibangun ketika kita memang benar-benar mengatakan diri kita percaya kepada Kristus. Menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru berarti kita benar-benar menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kerohanian kita. Ini sekali lagi menyinggung pembahasan tentang teologi pengakuan. Bahwa ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman, itu adalah bagian di mana kita sedang menghidupi atau sedang mempraktikkan satu hidup di mana kita menyerahkan diri. Apa sih artinya menyerahkan diri? Ya seringkali kan orang-orang kadang-kadang menyinggung istilah menyerahkan diri kan itu kepada istilah-istilah orang menjadi hamba Tuhan. Tapi sebenarnya istilah menyerahkan diri itu adalah istilah yang umum untuk orang-orang percaya. Dalam pengertian, ya orang kalau mengatakan dirinya menyerahkan diri kepada Tuhan, seluruh orang percaya harus demikian. Kalau memang benar-benar mau menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, sebagai dasar keselamatannya, imannya, fondasi imannya, ya ketika orang-orang mau dibangun di atas dasar itu, ketika orang-orang mau dibangun di atas batu penjuru itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Pusat kerohanian dan menyerahkan diri kita dalam pengertian kita menjadikan diri kita seperti apa? Seperti serupa dengan dirinya. Makanya di dalam salah satu bagian Alkitab mengatakan setiap orang-orang itu dibangun untuk menjadi serupa dengan anaknya. Teman-teman Barna baca kalau tidak salah di kitab Roma. Surat Roma maksud saya. Setiap orang-orang percaya itu dibangun untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ini sebenarnya bahasan ini akan banyak sekali dibahas tentang serupa dengan Kristus dan terkait dengan soteriologi sebenarnya. Itu dibahas waktu-waktu ke depan. Ini terkait dengan pembahasan tentang union with Christ. Union with Christ itu benar-benar satu pembahasan yang dalam. Ini pernah menjadi satu skripsi saya. Saya sudah lulus teman-teman. Dari skripsi saya pernah bahas tentang John Calvin. Pandangan John Calvin tentang union with Christ. Itu pembahasan union with Christ. Salah satu pembahasannya ini. Salah satu yang mau dibangun. Yaitu
Yesus Kristus adalah batu penjuru, dan kepadanya lah kehidupan rohani kita dibangun. Nah, itu juga disinggung di dalam 1 Petrus. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, mana 1 Petrus 2? 1 Petrus 2 ayatnya yang ke... menarik ya, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Menarik, Petrus ini kalau LAI sih memberi judul Yesus Kristus batu penjuru. Sebenarnya kalau kita memahami sejarah Alkitab itu tidak ditulis dengan judul-judul ya teman-teman. Bahkan ayat-ayat, tulisan angka ayat pun tidak ada. Semua ditulis memang tulisan-tulisannya saja. Nah, menarik di dalam pembahasan Petrus ini, Petrus memulai sebelum membahas tentang sebab ada tertulis dalam kitab suci tentang batu penjuru, dia memulai dengan pembahasan segala kejahatan buang, tipu muslihat buang, kemunafikan buang, segala hal-hal yang tidak kudus itu buang. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Menarik ya, ini Petrus singgung lagi. Ini sebenarnya pernah disinggung oleh Petrus di dalam khotbah Petrus. Dan Petrus kemudian setelah pembahasan itu, Petrus membahas tentang batu penjuru. Yaitu Petrus mau menegaskan bahwa kita ini adalah apa? Kita yang dibangun di atas batu penjuru yaitu Yesus Kristus itu sebagai seorang apa? Sebagai orang yang benar-benar bangsa yang terpilih, bangsa yang kita baca di ayatnya ke-9, sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Implikasinya adalah orang yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sudah pasti dikuduskan dan sudah pasti menjadi orang yang serupa dengan Kristus, yaitu kudus. Makanya di dalam salah satu bagian Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka ketika kita menjadi seorang Kristen dan menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru hidup kita, kekudusan itu adalah suatu hal yang mutlak. Kekudusan itu adalah sesuatu yang harus dicari. Kekudusan itu adalah sesuatu yang harus dibangun dalam hidup rohani kita. Kalau kita mau menjadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Ini jadi satu pesan yang kuat ya teman-teman. Jadi pesan yang benar-benar bukan. Jadi kalau kita mau benar-benar mau percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah batu penjuru, yang adalah batu yang dipilih oleh Allah, yang kepadanya kita beroleh jalan masuk kepada Dia, kepada Allah Bapa. Kalau kita mau membangun di atas dasar itu, sudah pasti kita harus hidup dalam kekudusan. Apakah ini berarti Tuhan Yesus itu mengajarkan kita keselamatan itu berdasarkan perbuatan? Bukan. Justru ketika orang-orang benar-benar hidup di atas dasar Yesus Kristus, tentu dia benar-benar menyerahkan dirinya. Nah, bukti bahwa dia percaya kepada Kristus adalah dia benar-benar menyerahkan dirinya, dia benar-benar menjadikan dirinya seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia menyerahkan dirinya, dia menyangkal dirinya, dia memberikan dirinya mengikuti Yesus Kristus. Dan ini sekali lagi saya singgung, ini sama dengan pembahasan yang tadi kita sudah bahas, yaitu tentang kepemimpinan. Siapa pemimpin yang kau mau percayai? Dan siapa pemimpin yang kamu mau ikuti? Itulah batu penjuru kita. Kalau engkau mau membangun batu penjuru kita di atas dasar Yesus Kristus, percayalah kepada Dia dan ikutilah Dia. Ikuti jangan setengah-setengah, tapi ikutilah di dalam sepenuh hati dan sepenuh-penuhnya dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan biar ini jadi pesan, sebagai pesan kita dalam semester terakhir ini, yang juga ini menjadi pesan yang itu ya, seperti kesimpulan ya, seolah-olah waktu dulu kita sudah membahas semester kedua ini kita sudah membahas tentang teologi ibadah yang mengatakan bahwa hidup kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah di dalam doa, di dalam mendengarkan firman, di dalam pengakuan iman dan sebagainya. Nah, kita tutup juga dengan bahwa hidup kita, kalau kita mau percaya kepada Kristus, bahwa kalau kita mau diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kita harus hidup serupa dengan Kristus, yaitu kudus. Dan biar ini jadi pesan yang kuat buat teman-teman, dan pesan yang benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan sebagai orang-orang yang belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Orang-orang yang menjadi warga kerajaan Allah itu harus
Kudus. Dan biar ini jadi doa kita, jadi jadi satu dasar iman kita, dasar kehidupan rohani kita, pusat kerohanian kita. Yaitu kita harus menjadi orang yang kudus. Bukan orang yang kudus seperti seolah-olah ya kudus seperti kudus gimana ya yang kita mengerti, tapi kudus seperti Kristus. Seperti Kristus hidup, demikianlah kita hidup. Dan biarlah kita menguduskan diri seperti Kristus hidup. Mari kita berdoa. Nah, saya ajak yang mau berdoa, silakan Sam pimpin kita dalam doa. Sam. Bapa di dalam surga, di dalam anaknya yang Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini ya Tuhan. Kiranya semoga apa yang disampaikan kita dapat mengerti ya Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk sesi tanya jawab Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman yang baru datang, yang baru bergabung. Jadi kita masuk dalam sesi diskusi, jadi pembahasan materi kita sudah selesai. Kita masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab atau sesi ya kalau teman-teman mau menyangga kita berdiskusi juga di dalamnya, dipersilahkan. Silakan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan dalam pembahasan tadi, persilahkan. Sebelum itu ya. Jadi ini adalah tema terakhir ya, tema terakhir di dalam semester kita ini yang kedua, karena kita sudah pertemuan ke-29, jadi kita sudah banyak sekali membahas. Kemarin kita sudah membahas teologi ibadah, juga kita membahas tentang antropologi atau doktrin manusia dan dosa. Doktrin Allah kita bahas semester yang lalu, semester ini bahas tentang antropologi, teologi ibadah, dan kristologi di dalam Injil. Ditutup dengan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Nah, bagi teman-teman juga yang sudah lama ikuti, mungkin bisa tanyakan. Yang lalu-lalu juga nggak apa-apa. Yang sudah lama kita pelajari. Silakan teman-teman. Pak, saya mau nanya yang tentang teologi itu Pak, teologi praise and worship. Aku mau nanya nih Pak, kalau untuk kita tahu kan apa masalah penyembahan dan itu kan suka dikaitkan dengan lagu lambat, sedangkan lagu cepat suka dikaitkan dengan praise. Itu bagaimana ya Pak untuk mereka? Sorry, kecepatan. Kau ngomong apa? Oh iya. Itu Pak, untuk teologi praise and worship. Nah itu kita kan sedang jadi baik lagu cepat atau lagu lambat itu kan penyembahan itu tidak dibatasi oleh cepat lambatnya dalam sebuah lagu. Itu gimana ya Pak untuk mereview? Pembahasan tentang praise and worship ya. Oke ya. Jadi kita kalau pembahasan tentang praise and worship ya itu sebenarnya singgungan aja ya. Ya seringkali kan orang kalau pembahasan tentang praise and worship itu membagi-bagi bukan di dalam mereka membagi-bagi dengan ya kalau praise atau puji-pujian ya cepat, worship itu lambat. Tapi kalau di dalam Alkitab itu tidak ada disinggung seperti itu. Alkitab lebih menyinggung tentang praise and worship ya puji-pujian. Ya kita puji-pujian ya seperti ya kita puji-pujian. Jadi tidak ada namanya puji-pujian lambat atau puji-pujian yang cepat. Ya puji-pujian namanya puji-pujian. Kita sedang memuji Dia, kita sedang mengakui Dia. Jadi dalam teologi praise and worship kita sudah sempat membahas bahwa itu adalah bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita tidak membagi-baginya di dalam pembahasan ya cepat lambat, tidak ada. Dalam Alkitab tidak ada itu. Tapi memang kita membahas puji-pujian sebagai pengakuan kita. Kita mengakui Dia, kita memuji Dia, kita menyatakan keagungannya Dia karena itu adalah perintah. Kita menyatakan keagungannya dan menjadi satu kesaksian. Kita menyatakan keagungan. Jadi puji-pujian itu jadi satu kesaksian ya teman-teman. Menyatakan keagungan, menyatakan kesaksian, dan juga sebagai pengakuan kita. Jadi sebagai kekaguman, kesaksian,
dan sebagai perintah, menaati perintah, karena puji-pujian kan itu adalah perintah Tuhan, dan puji-pujian juga adalah, ya singkatnya ini ya, puji-pujian sebagai kesaksian. Ketika kita memuji Tuhan itu sebagai kesaksian kita pada orang lain, dan juga sebagai pengakuan kita, kekaguman kita kepada Dia, dan juga sebagai sebagai pengakuan, sebagai kesaksian, sebagai kekaguman lah istilahnya seperti itu. Jadi pembagian puji-pujian seperti itu. Jadi ketika kita memuji adalah untuk bersaksi, menyaksikan Kristus, menyaksikan Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Makanya paduan suara itu sisi lain penting ya. Paduan suara kan seolah-olah kan ya mereka yang nyanyi, kita tepuk tangan, ya kan. Tapi puji-pujian itu kan sebenarnya kalau kita paduan suara ya, kita paduan suara kan teologinya adalah ya, seharusnya paduan suara itu di belakang harusnya. Paduan suara itu di belakang jemaat. Jadi dia sebagai pengiring kita, pengiring puji-pujian. Seperti para malaikat-malaikat pengiring puji-pujian. Nah, puji-pujian itu sebagai bentuk kesaksian. Malaikat-malaikat memuji Tuhan Kristus di depan para gembala-gembala itu juga adalah bentuk puji-pujian sekaligus bentuk kesaksian. Jadi ketika kita memuji pujian, khususnya di dalam paduan suara, makanya di dalam paduan suara ya Kak, ada baiknya kalau paduan suara itu benar-benar kita buat baik-baik. Kalau teman-teman terlibat di dalam puji-pujian paduan suara, salah satu guru saya juga pernah mengatakan juga sama saya, sama kita lah waktu itu kita paduan suara. Waktu itu saya terlibat di dalam paduan suara bagian tenor. Nah, jadi guru saya mengatakan, ya kalau kita benar-benar mau memuji Dia, kita harus ingat puji-pujian adalah kesaksian. Maka kalau kalian teman-teman ketika memuji Tuhan, ketika kita tahu lirik, kita benar-benar bayangkan lirik itu sebagai pengakuan kita kasih kesaksian. Jangan Tuhan Yesus baik, contohnya begitu. Atau joy to the world, contohnya begitu. Itu jadi lambat sekali. Itu tidak menunjukkan satu sukacita. Joy to the world. Bukan joy to the world, the Lord is come. Jadi kalau puji paduan suara itu menariknya adalah juga sebagai kesaksian juga di dalam lirik-liriknya loh. Ini tentang musik sih, teologi musik. Ya seperti itu kira-kira. Bisa diingat nggak? Ditangkap nggak? Iya sih Pak, sudah rekamannya itu beberapa ada aliran kan yang kita tahu sendiri, itu dia menaikkan penyembahannya hanya misalnya cuma memainkan lagu doang gitu tanpa ada kata-kata mereka berkata itu penyembahan sampai ada bisa ya kita tahu sendiri lah sampai yang glossolalia disebut pneuma itu yang kita tahu sendiri lah, atau mereka bilang bahasa roh gitu, katanya mereka sudah menaikkan penyembahan gitu katanya. Itu gimana itu kalau untuk menjawabnya gimana ya Pak? Maksudnya gimana? Jadi mereka hanya itu doang Pak, ngandelin menyembah tapi tanpa kata-kata. Jadi gak ada kata-katanya, juga hanya musik, terus habis itu ada bahasa roh gitu. Itu gimana ya Pak? Kasus-kasus. Kalau tanpa kata-kata sih ya, kalau musik kan kadang-kadang itu juga alat alat membangun suasana. Alat membangun suasana. Ketika kita puji-pujian kan juga membangun suasana. Membangun satu suasana konteks tertentu. Nah, jadi ya nggak ada sih, nggak ada terlalu masalah-masalah ya tentang bahasa roh ya. Saya sih percaya ya ada orang benar-benar punya bahasa roh. Tapi memang kita kalau membahas bahasa roh, saya nggak mau membahas di sini sebenarnya. Kalau tentang bahasa roh ya, kita belum mau membahas di sini. Jadi kalau mau tanya tentang bahasa roh, kita belum. Kan saya juga belum membahas itu di dalam pertemuan kita. Jadi saya belum mau menjawab tentang bahasa roh. Oke Pak, terima kasih. Teologi ibadah kemarin saya juga nggak terlalu banyak tentang bahasa roh karena memang saya membahas tentang MBA ini ya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau datang atau yang baru bergabung juga kemarin. Ya, MBA ini memang dibangun untuk membahas tentang apa yang jadi tema-tema di dalam Alkitab, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kalau hal-hal yang itu ya saya hanya kalau ada tema-tema tertentu seperti bahasa roh itu ada khususnya memang di dalam doktrin. Jadi di MBA ini dibangun pertama berdasarkan susunan doktrin-doktrin, ada kan doktrin Allah, doktrin manusia, tapi dibahas sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan.
Nah, pada waktu itu pembahasan teologi ibadah juga demikian, apa yang Alkitab ajarkan, dan itu saya tidak banyak menyinggung karena Alkitab mengajarkan tentang ibadah, puji-pujian dan sebagainya. Memang tidak ada namanya istilah, tidak ada namanya beribadah dengan bahasa roh dan sebagainya. Memang ada masanya pertemuan-pertemuan itu dengan bahasa roh, tapi itu memang Alkitab selalu mengajarkan ini untuk sementara ya, karena saya belum terlalu mau singgung itu. Pertama, saya masih percaya adanya bahasa roh. Dalam pengertian, bahasa roh itu memang dipakai Tuhan. Nah, Paulus juga pernah mengatakan ketika bahasa roh itu di dalam satu pertemuan dan tidak ada penerjemah sama sekali, itu perlu dipertanyakan. Dan bahasa roh itu yaitu semacam bahasa lidah, tapi saya belum mau singgung lah sekarang. Akan panjang sekali nanti. Nah, saya juga belum membahas juga di dalam bahasan yang sebelum-sebelumnya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang bahasan tadi mungkin? Ada yang mungkin masih bingung? Silakan. Tentang boleh nanya tentang bahasan yang tadi itu yang di ayat 15 itu sebenarnya menyinggung bangsa orang Yahudi ya, yang mereka membuat aturan sendiri karena mereka siap ya takut dibuang Allah lagi ya gitu ya. Maksudnya gimana? Sorry. Jadi di ayat 15 yang sorry. Nah. Jadi di Yesaya 28 ayat 15 yang mereka berkata sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, itu sebenarnya menyinggung orang Yahudi ya, yang mereka membuat aturan-aturan sendiri karena mereka takut dibuang Allah gitu. Justru itu Yesus yang sedang dibuang dimaksud di situ. Kan Yesus menyindir mereka. Yesus menyindir mereka. Mereka adalah tukang-tukang yang membuang batu yang harusnya jadi batu penjuru. Nah, yang tadi saya singgung tentang orang-orang Taurat itu merasa takut dibuang itu karena saya menyinggung bahwa orang-orang Yahudi itu ketat sekali. Kalau kita kan lihat mereka sedang membangun satu konsep dalam diri mereka, satu konsep bahwa Taurat itu penting sekali. Taurat itu harus dilakukan. Tidak boleh satu cacat sekalipun tidak boleh diterima. Itu ketat sekali mereka. Bahkan Yesus Kristus itu ditolak di sisi lain karena pengertian Yesus Kristus kan itu ya bukan seperti yang mereka harapkan, tidak seperti dalam konsep mereka. Itu sebenarnya penolakan mereka. Dan mereka merasa Yesus itu juga menghina Allah. Kita harus lihat selain penolakan dalam diri hati mereka, lihatlah mereka juga sebagai orang-orang yang sedang ketakutan untuk dibuang Allah. Makanya mereka menolak Yesus karena merasa Yesus itu menghujat Allah. Apa-apaan ini menghujat Allah di kota kami? Kami tidak mau dibuang lagi karena kamu. Gitu kan, maksud mereka seperti itu. Yesus memuji loh orang kehidupan keagamaan mereka. Kira-kira seperti itu. Bisa ditangkap kah? Atau bisa diterima? Ya Pak, terima kasih sudah berbicara. Oke. Yang lain gimana, yang baru mungkin atau yang baru belum terlalu berapa kali ikut, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang lama juga perhubungan kawan-kawan. Tekwanti juga ada yang mau ditanyakan. Tidak adakah? Mungkin sedikit Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Yes. Mengenai Yesus sebagai batu penjuru, dan seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa untuk kita menggunakan Yesus itu sebagai pondasi atau pondasi berdirinya iman kita, begitu ya Pak? Ya. Ya, saya kemudian ingin menghubungkan ini dengan dua boleh disebut aliran juga, dua aliran Kristen yang boleh dikata cukup terkenal juga. Nah, ini Calvinisme dan Arianisme, ya, dengan Arminian, dua Arminian, ya. Dengan dua dua konsep
tentang keselamatan yang berbeda, Hmm. atau boleh dikata cukup bertentangan. Yang satu menegaskan bahwa keselamatan itu kehendak bebas manusia, yang satu lagi menegaskan tentang kehendak ketetapan Allah begitu. Iya. Ya, dengan melihat bahwa Yesus pun boleh dikata seakan-akan menyuruh kita untuk untuk menjadikan dia sebagai batu penjuru. Dan saya melihat bahwa kalau memang demikian adanya, berarti konsep yang benar menurut saya adalah kehendak bebas manusia di sini yang berperan. Karena kalau dipikir bahwa Yesus menyuruh kita dan kembali lagi pada kita mau atau tidak. Tetapi jujur Pak, saya penganut ajaran Calvin. Artinya predestinasi pun saya pegang sampai sekarang. Tapi saya tidak mengerti konsep predestinasi yang sebenarnya. Terima kasih Pak. Ini pembahasan juga pernah sebenarnya disinggung kemarin ya. Minggu lalu saya sempat singgung karena ada yang bertanya tentang Roh Kudus menyertai orang percaya. Ini sebenarnya hampir sama dengan jawabannya hampir sama kalau teman-teman. Kalau saudara Mikael juga ikut minggu lalu ya. Nah, pembahasan tentang itu sebenarnya sudah dijawab sebenarnya melalui Efesus 1. Nah, kalau kita lihat di Efesus 1, teman-teman bisa lihat Efesus 1. Nah, saya salah satu penganut Calvinisme, jadi saya menjawab sesuai dengan Calvinisme. Bukan karena saya Calvinisme aja ya teman-teman, tapi karena saya melihat Calvinisme lebih dekat dengan Alkitabiah. Nah, di dalam Efesus 1 ini dikatakan bahwa orang-orang yang diselamatkan itu, ayat 4, Efesus 1 4 adalah mereka yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini menarik. Kemudian di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ini sebenarnya salah satu ayat yang dipakai di dalam konsep predestinasi. Bahwa di dalam konsep predestinasi orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang benar-benar diselamatkan karena Allah memilih. Ini juga adalah pembahasan tentang union with Christ sebenarnya. Orang yang diselamatkan ada di dalam Kristus. Bukan mereka yang percaya, bukan mereka yang melakukan perbuatan baik, tapi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena di dalam Efesus 1, ini sebenarnya sudah menjawab semua persoalan tentang apakah orang diselamatkan itu karena dipercaya, atau apakah karena berbuat baik. Karena ini sebenarnya itu pertentangan besar di dalam dunia teologi. Ada orang mengatakan keselamatan itu berdasarkan kepercayaan. Ketika saya percaya, saya diselamatkan. Tapi itu malah Yesus singgung balik. Yesus Kristus pernah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang berdiri di dalam satu pintu yang tertutup dan mereka berteriak, Yesus, Yesus, tolong kami. Tapi Tuhan Yesus tidak mau mendengar mereka, tapi Tuhan Yesus malah menjawab mereka, enyahlah engkau orang pembuat kejahatan. Kalau teman-teman pernah baca kisah itu Yesus juga singgung orang-orang yang disebut pembuat kejahatan adalah orang-orang yang di situ? Mereka yang bahkan mengatakan Yesus, mereka yang melayani Tuhan Yesus, mereka yang membuat mujizat, mereka yang memberikan nubuat. Bayangin ini orang sepercaya apa mereka ya kan? Mereka dapat karunia bahkan karunia roh. Nah, Efesus 1 sudah menjawab sebenarnya. Justru mereka yang diselamatkan itu karena Allah telah memilihnya. Allah memilih mereka supaya kita kudus dan tak bercacat. Dan mereka lah yang akan menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan kerelaan kehendak Tuhan. Karena tidak ada satupun yang sebenarnya layak dalam perbuatan baik mereka. Tidak ada satupun perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita itu semuanya kan ada kejahatan di dalamnya. Dosa itu kalau kata Alkitab bahkan ya nih, kalau Alkitab juga pernah menyinggung. Nah, ini menyinggung dan juga mau menjawab, apakah kita juga bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kalau begitu? Kan kita tadi saya katakan orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak sepenuhnya diselamatkan dalam pengertian tertentu ya. Lalu kalau begitu berarti orang yang melakukan perbuatan baik yang diselamatkan. Nah, itu dijawab oleh Roma 1. Kalau teman-teman baca surat Paulus itu
Paulus itu punya keindahan tertentu. Coba teman-teman baca Roma 3 ayat 1. Bukan Roma 3. Roma 3 ayat 10, 11, 12. Nah, saya bacakan buat teman-teman. Roma 3, 10 sampai 12. Teman-teman bisa lihat. Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan. Ini sebenarnya kutipan dari Perjanjian Lama. Dikatakan, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Wah, ini sudah tegas sekali ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Dikatakan ayat 12. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Nah, ini sebenarnya mau singgung apa? Singgung orang-orang yang mengatakan, saya bisa berbuat, saya bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Tapi Allah mengatakan, ini kan Allah yang mengatakan, kalau teman-teman baca di Mazmur, ini kan kutipan dari Mazmur. Ini kan Allah yang sedang berbicara. Allah mengatakan pada mereka, coba teman-teman baca Mazmur 53 ayat 2-3 ini. Ini kalau di dalam tab atau HP ya, itu kadang-kadang tertukar-tukar. Ada ayat 2 malah ayat 3, kalau di Alkitab sendiri ya. Nah, ayat 3, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, Mazmur 53 ayat 3 ini. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah? Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bayangin loh, Allah yang lihat mereka tidak ada yang berbuat baik. Jadi, apakah keselamatan berdasarkan perbuatan baik atau berdasarkan kepercayaan? Tidak kedua-duanya. Orang yang percaya, orang yang berbuat baik, dua-duanya itu gagal semuanya. Tapi yang membuat mereka supaya bisa kudus dan tak bercacat adalah Efesus 1 yang mengatakan, yaitu mereka yang di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan mereka lah yang akan memperoleh apa? Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, nanti kita di dalam Kristologi nanti bulan Juli, bulan ke-7, teman-teman kalau bisa ikut teman-teman MBA ini, teman-teman bisa lihat. Ayat 7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ini menarik ya. Orang yang ditebus itu, bukan penebusan itu, kalau kita membahasan penebusan itu benar-benar penebusan sampai dari dia mengalami keluaran baru, kita ditebus begitu, kita dipulihkan dan sebagainya, kita diampuni dosanya. Nah, bagian itu mau menunjukkan apa? Ayat ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang benar-benar di dalam Kristus. Mereka menerima keselamatan. Hanya di dalam Kristuslah mereka yang telah ditentukan di dalam Kristus, mereka diselamatkan. Mereka mendapatkan pengampunan dosa dari mana? Ya di dalam Kristus. Mereka menerima Roh Kudus itu juga dari mana? Ya di dalam Kristus. Nah, coba ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Apa yang Kristus janjikan tentunya. Termasuk yang kita bahas di dalam Yohanes kemarin. Damai sejahtera, Roh Kudus, Roh penghibur yang akan datang kepada kita. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian yang dimaksudkan Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, ini pembahasan dari sini kita sudah mulai pembahasan tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang menjadi milik Allah. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi keselamatan itu di mana? Keselamatan itu bukan berdasarkan percaya atau perbuatan baik. Itu memang jadi satu paket. Nah, ini tuh bagian tentang union with Christ. Ini memang jadi skripsi saya. Ini makanya saya begitu mengerti bahwa keselamatan itu bukan karena percaya, bukan karena perbuatan baik, tapi di dalam Kristus. Mereka yang di dalam Kristus akan diberikan Roh Kudus. Mereka yang oleh Roh Kudus itu akan kita dipimpin, diarahkan, dan selalu ingat Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan memimpin kita menjadi penghibur, penuntun, dan Dia adalah Roh kebenaran yang membawa kita kepada segala kebenaran dan membawa kita percaya kepada Kristus. Jadi apakah orang-orang yang diselamatkan itu
orang-orang yang percaya kepada Kristus itu diselamatkan? Ya, kalau mereka dituntun oleh Roh Kudus, kalau mereka ada di dalam Kristus, dan kalau mereka sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa tanda bahwa mereka ada di dalam Kristus? Ketika mereka menerima iman, ketika mereka ada Roh Kudus yang beserta dengan dia, hidup di dalam kekudusan tentunya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi ketika orang bisa percaya itu memang adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Tapi siapa yang bisa membuat itu bekerja? Siapa yang bisa membuat terjamin semuanya itu? Karena kan semuanya orang itu berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang bahkan mencari Allah. Siapa yang bisa menjamin itu? Roh Kudus. Dan siapa yang diberikan Roh Kudus? Mereka yang percaya. Tapi kenapa mereka bisa percaya? Bukankah dosa membuat mereka tidak bisa mencari Allah? Mencari Allah saja tidak, apalagi percaya. Siapa yang bisa melakukan itu? Mereka lah yang ada di dalam Kristus. Mereka yang ada di dalam yang telah dipilih oleh Allah. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kira-kira seperti itu. Bisa dimengertikah? Bisa diterima? Ya, Pak. Mengerti, Pak. Ya, jadi memang tentang pembahasan ini bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, itu adalah panggilan Kristus memang pada semua orang percaya. Tuhan Yesus juga menghendaki, bahkan di dalam Alkitab mengatakan menghendaki semua orang percaya, tapi tidak semua akhirnya mengalami keselamatan. Jadi memang ini adalah pembahasan tentang keselamatan itu di dalam Kristus. Bahwa orang yang diselamatkan itu bukan karena percaya, karena sudah disinggung tadi saya sudah katakan. Jadi kira-kira itu nanti ini akan banyak dibahas di dalam soteriologi dan pneumateologi, tapi di dalam semester yang ke depan, bukan yang sekarang. Nah, sekarang kita membahas kristologi. Oke, selamat datang, selamat bergabung Yosi. Ya sudah di terakhir-terakhir. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi mungkin kurang puas, ada yang mau disanggah juga nggak apa-apa, silakan. Ini kan forum, macam forum lah. Yang mengenai doktrin Tritunggal masih boleh tanya nggak, Pak? Oke, silakan. Pak, itu jadi ada yang doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terus lanjutannya dalam nama Yesus, itu sebenarnya gimana ya tanggapan Bapak ya? Apa bisa menuju ke sampelisme atau hanya salah apa aja ya? Oh, ya karena itu kan pembahasan pertama, itu kata itu kan sebenarnya muncul dari ada satu ayat ya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kan. Itu kan sebenarnya itu muncul di 1 Korintus 1 ayat 2, di mana kan katanya itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil. Ada satu ayat ya yang berseru kepada nama kita. Tapi sebenarnya kata-kata Allah Tritunggal itu kan muncul di dalam Matius 28 ayat 19 ya. Di mana dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya sebenarnya Alkitab mengajarkan Allah Tritunggal ya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan kalau kita bahas Tritunggal, kalau kemarin kan kita banyak sekali membahas tentang Tritunggal, kita percaya bahwa Tritunggal itu bukanlah satu, bukan dalam satu, yaitu Yesus Kristus, bukan. Tentu salah, karena formasi Tritunggal di dalam Alkitab itu banyak sekali menunjukkan itu adalah 3 pribadi, satu Allah di dalam 3 pribadi. Karena pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus itu pribadi yang berbeda-beda, dan Alkitab sudah memberikan clue itu. Kemarin ya, coba saya lihatlah di tunggu ya, ada di sini nih, MPA 2020. Tunggu. Nah, saya coba share ya. Tentu salah karena formasi pribadi Allah Tritunggal itu 3 pribadi dalam satu Allah. Nah, coba. Ini kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Ini sejarah singkat. Ini pertemuan keberapa sudah lupa? 2 atau 3 ini.
Nah, perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama juga, nah, ini saya kutip dari salah satu buku di dalam, kalau nggak salah Buffing. Dia mengatakan bahwa dia memberikan ayat-ayat yang menunjukkan diferensiasi dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Jadi apakah Allah Tritunggal itu adalah satu, yaitu Yesus Kristus? Tentu salah, karena Alkitab mengatakan ayat-ayat tertentu yang nggak kelihatan ya. Ini nggak, ini nggak kelihatan besar ya. Nah, ya semoga bisa kelihatan. Nah, ini ada beberapa ayat yang saya pakai, yang saya ambil lah, bukan pakai. Saya ambil. Ini ayat-ayat, kalau teman-teman bisa lihat baca satu persatu, ini akan menunjukkan perbedaan-perbedaan bahwa Allah Tritunggal itu memang benar-benar adalah pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang jadi satu, jadi 3 peran yang sangat berbeda, seperti ya dia dulu Bapa, kemudian dia jadi Yesus, kemudian jadi Roh. Enggak. Karena bahkan di dalam PB kita akan lihat itu ada 3 pribadi yang berbeda. Yesus berdoa kepada siapa memang? Bukan kepada dirinya loh, kepada Bapa di surga. Kemudian ketika Tuhan Yesus sedang dibaptis, terus ada merpati datang, itu siapa lagi? Alkitab menjelaskan itu adalah Roh Kudus. Jadi 3 pribadi, Allah Tritunggal adalah 3 pribadi yang berbeda. Bahkan di dalam Alkitab juga ada gambaran-gambaran di mana Allah mengutus, Allah Roh Kudus itu keluar dari Bapa, Yesus Kristus itu keluar dari Bapa. Itu kan ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi, apakah Allah Tritunggal itu adalah Yesus Kristus? Tentu salah. Allah Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan doa yang demikian? Tentu formula itu salah. Saya lupa mereka itu sebenarnya mereka singgung ada satu ayat ya, cuma saya lupa ayat mana mereka pakai. Tapi sekali lagi itu salah. Kira-kira seperti itu. Saya sedikit Kak. Saya pernah mendengar statement yang mengatakan dari salah seorang pendeta, dia mengatakan seperti ini. Allah Tritunggal adalah Allah Tritunggal itu satu. Namun hanya pengucapan atau hanya mereka cuma sebutannya katanya yang berbeda. Itu saya bingung sekali karena yang saya ketahui bahwa Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi. Iya, 3 pribadi dalam satu Allah kan. Cobalah kita lihat lagi ya. Coba kita baca deh satu-satu ayat-ayatnya deh. Teman-teman yang masih mau bertahan, saya bisa baca satu-satu. Tunggu. Perlindungan mungkin waktu itu menghilang lama sekali, bisa perlindungan bisa lihat. Iya bang, 2 bulan. Lama sekali kau hilang. Nah ini, diferensiasi diri rangkap 3 ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara 3 pribadi ini. Maksudnya ada 3 pribadi yang berbeda. Coba kita lihat Mazmur dulu deh. Mazmur 33. Mana Mazmur? Mazmur 33. Salah. Mazmur 33 ayat 6 saya bacakan saja. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah ini 2 perbedaan loh. Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh nafas dari mulutnya. Nah nafas ini dipakai sebenarnya istilah yang sama dengan kata roh, ruah, dari mulutnya segala tentaranya. Oleh roh, oleh firman Tuhan yang kemudian di dalam perjanjian baru disebut adalah Kristus, langit telah dijadikan. Jadi ada 2 pribadi yang berbeda. Roh dan sang firman pencipta bersama-sama. Ini mirip dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61. Nah, Yesaya 61. Ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Allah telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, ini ada satu hal yang kelihatan rancu ya, kalau kita memahami dia jadi satu. Bayangin loh, Allah disebut roh. Kemudian roh Allah, Tuhan Allah ada padaku. Ini dikutip oleh
Tuhan Yesus. Bayangin kok Allah Bapa kemudian mengatakan roh Tuhan Allah itu ada padaku. Saya yang ngomong ini, tapi ini sebenarnya nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memakai kalimat ini. Bayangin, ini ada, kalau kita memahami di dalam satu itu, kan roh Tuhan Allah. Roh Tuhan Allah ini kan ada dua kata yang berbeda sebenarnya. Roh. Kalau mau disebut Allah, ya Allah itu roh. Kalau disebut roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi tangkap ya logikanya. Ini saya kutip dari satu, kalau nggak salah Herman Bavinck atau Besberkov, saya lupa. 63 ayat 9 sampai 12. Dalam segala kesesakan, dalam kasihnya, dalam belas kasihannya, bla bla bla. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Allah itu roh, tapi kemudian dibedakan dengan Roh Kudusnya itu apa maksudnya? Kalau bukan dua pribadi yang berbeda. Roh Kudusnya. Nya di sini besar Allah loh. Roh Kudusnya. Allah itu roh. Ini seperti itu dua perbedaan. Kemudian Hagai. Hagai juga ayat 5 sampai 6. Perjanjian baru lebih jelas lagi. Sebab dengan janji yang telah kuikat dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Allah ada di atas, rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Teman-teman bisa melihat ya. Jadi ini memang pembahasan tentang benar-benar tunggu, ada satu juga di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Ada yang bersaksi itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, kalau nggak salah di mana ya ayat itu ya. Tapi mereka itu adalah satu. Itu ada ayatnya itu. Saya lupa di mana. Saya coba di Perjanjian Baru kalau nggak salah ada. Allah Bapa bukan berarti bahwa Allah Bapa lebih tinggi. Ini yang saya kemarin sempat singgung ya. Apakah Allah Bapa lebih tinggi? Ini kan pembahasan tentang Tritunggal. Apakah Tritunggal kita adalah subordinasi atau yang lebih tinggi Bapa atau apa? Tapi di dalam Yohanes 10 ini bicara tentang sumber sebenarnya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 7. Mana ini satu lihat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3 disebut lagi. Jadi kita tidak, jadi di dalam Alkitab sendiri juga menyinggung ketiga pribadi yang berbeda. Jadi bukan 3 pribadi ya jadi satu pribadi, 3 Allah, bahkan ada yang mengatakan, tapi ini 3 pribadi tapi dalam kesatuan, yaitu Allah. Kira-kira begitu. Bagaimana Pak Fira? Bisa diterima atau bagaimana? Oke Kak, jadi bisa saya simpulkan Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi yang berbeda dalam satu esensi yang sama. Betul. Jadi satu esensi itu Allah. Jadi 3 pribadi yang berbeda loh. Jadi bukan 3 sebutan yang berbeda, 3 pribadi yang berbeda. Iya. Tadi ayat-ayatnya kita sudah baca tadi. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum sampai di situ saya cuma mau share juga sedikit ya teman-teman. Jadi MBA ini adalah salah satu, tadi saya sudah katakan, satu komsel yang membahas tentang dasar-dasar iman. Ini memang di bawah yang saya sebut dengan For God Ministry. Ini kelihatan ya teman-teman, ini ada Instagramnya di sini di sini memang kami bangun memang untuk suatu wadah pelayanan di mana selain memang mengumumkan tentang bahasan-bahasan kami, tema-tema yang akan kami bahas. Ini kan kami sudah lama, cukup lama. Ini waktu itu kami membahas doktrin manusia dan dosa, dan juga tentang teologi ibadah, kemudian bahas Yesus Kristus dalam Injil.
Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahasan-bahasan Alkitab yang lainnya, apa arti 7 makna, 7 perkataan salib, arti simbol dan sebagainya. Nah, nanti bulan Juli kita akan bahas tentang Yesus Kristus yang artinya duinatur Kristus, tentang penebusan Kristus, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan tentang gereja, 3 pemerintahan gereja, dan juga apa arti tubuh Kristus, dan kita juga akan mempelajari juga pembahasan gereja dan negara, gereja dan budaya, gereja dan pendidikan. Jadi bagaimana pengaruh gereja terhadap dunia ini, itu nanti di semester depan. Ini sebagai pengumuman karena ini adalah pertemuan terakhir kita di dalam semester ini. Jadi kita akan ada libur bulan Juni, dan bulan Juli sampai ke depan kita akan membahas ini. Ini MBA memang komsel yang memang dibangun seperti kuliah ya teman-teman. Jadi memang bukan sebagai semacam konsel, tapi dibangun dengan per semester. Jadi memang membahas dasar-dasar iman. Ini diawali dari bulan September. Kami sudah membahas tentang doktrin Allah. Dan itu salah satu pembahasannya tadi. Dan banyak juga pembahasan-pembahasan yang lain. Tentang karya Allah Tritunggal dalam penciptaan. Ada juga pembahasan tentang atribut Allah dan sebagainya. Ya, ke depan kita akan membahas lebih kepada sistematika lagi. Ya, tapi sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi kalau teman-teman bersedia lagi hadir, dan kita belajar bersama, kita bisa berdiskusi juga seperti tadi. Ini memang tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mungkin juga tidak setuju dengan saya. Setidaknya kita juga bisa berdiskusi panjang juga banyak dan belajar tentang Alkitab. Oke teman-teman, sebelum kita selesai, adakah yang masih mau ditanyakan? Silakan. Tidak adakah? Oke, tadi saya sudah. Oke, kita kalau begitu kita, kalau belum tidak ada, ini tadi saya itu lagi ya. Saya share lagi nomornya di chat lah. Di chatnya nomornya si Sam. Nanti kalau teman-teman mau, kita bisa dapat pembahasan Yesus Kristus di dalam Injil. Nanti saudara Sam juga bisa akan share lewat Google Drive kalau teman-teman punya Google Drive. Jadi teman-teman bisa share emailnya supaya dari email itu teman-teman bisa teman-teman bisa di-share dari email Google, dan di Google Drive teman-teman bisa lihat Google Drive teman-teman, dan teman-teman bisa lihat dan belajari bersama-sama. Dan kalau teman-teman juga mau bertanya lagi sama-sama saya, nanti saya yang bagian share tentang itu ya, tentang materi kita yang lain. Nah, ada beberapa teman-teman yang lama juga mungkin nggak sempat ikut bagian pertama dan bagian kedua. Ini nomor saya kalau teman-teman masih mau nanya. Mungkin bisa share filenya Pak kalau bisa. Ya, ini nomor saya. Kalau teman-teman masih mau bertanya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Mau simpen juga nggak apa-apa. Saya masih sedia untuk orang-orang yang mau bertanya. Saya salah satu orang yang selalu bertanya, perlindungan juga dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa share kepada Sam. Kalau memang ada di antara teman-teman yang mau juga melihat, mau jadi salah satu referensi juga, mungkin teman-teman membahas tentang Yesus Kristus dalam Injil, saya persilakan. Nanti saudara Sam yang akan bagikan dalam bentuk Google Drive, di Google Drive. Jadi nggak langsung kirim seperti apa kan. Kalau Google Drive kan itu ada bagian bagikan, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Itu nomor saya kalau teman-teman masih mau bertanya lagi. Ya, sampai di sini sepertinya ya. Sepertinya nggak ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungi nomor itu. Atau kalau nggak mau nomor saya juga nggak apa-apa. Ada email saya juga. Ini email saya untuk mempertanyakan. Ya, kita sampai di sini teman-teman, pertemuan semester kita yang kedua. Kita sudah sampai ke pertemuan ke-29 buat teman-teman yang baru bergabung dan datang. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam komsel kami. Jadi berharap ke depan teman-teman masih kita bisa bersama-sama belajar bersama, berdiskusi juga bersama. Jadi saya membuka diskusi-diskusi juga buat teman-teman. Teman-teman yang ada yang mungkin di aliran teologi yang berbeda, saya terima, kita belajar bersama setidak-tidaknya.
Oke, kita selesai dan saya minta saudari Kuanti bisa pimpin kita dalam doa penutup ya. Baik, untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan boleh kami naikkan ke hadirat-Mu karena penyertaan-Mu sehingga pada malam hari ini kami bisa berkumpul dalam bentuk virtual bersama untuk berdiskusi ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, kesempatan yang berharga yang telah kami dapatkan ya Tuhan. Berkatilah apa yang telah kami dengarkan tadi, sehingga kami dapat mempraktekannya, kami dapat menelaahnya dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan berikutnya bulan Juli, bulan ke-7. Semoga bisa bertemu lagi, bisa belajar bersama, berdiskusi bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Sampai jumpa.